tentang keyakinan. Saudara-saudara, di dalam Dharma, keyakinan ini menjadi unsur yang utama, unsur yang pokok. Karena itu saya suka sekali dengan tema pada hari ini adalah sada yang tulus. Keyakinan ini betul-betul sangat bermanfaat. Ada satu kisah yang saya sampaikan, walaupun ini mungkin mengulang apa yang sudah Anda ketahui di dalam buku-buku Dhamma, yaitu adalah kisah seorang anak yang bernama Mata Kundali. Pernah membaca bukunya? Siapa yang pernah membaca bukunya Mata Kundali, anak dari Adinapubhaka? Sudah? Cuma satu. Coba yang sudah pernah membaca, 2 orang. Garuk-garuk tidak termasuk. Hanya 2 orang. Saudara-saudara, cerita ini menunjukkan keyakinan yang kuat. Selain keyakinan adalah kebenaran. Jadi ketulusan. Ini kan tadi keyakinan yang tulus, ya. Selain yakin, tulus. Kisah ini Adinapubhaka adalah orang yang sangat kaya. Hanya saja dia agak kikir. Punya anak bernama Mata Kundali. Dinamakan Mata Kundali. Nah, Mata Kundali ini satu ketika sakit. Lalu bapaknya berpikir kalau sakit butuh obat. Kalau saya pergi ke dokter biayanya mahal. Jadi saya berkunjung aja ke dokter teman saya. Nah, katakanlah saya Adinapubhaka, kemudian saudara Astika ini adalah dokternya. Ketika saya berkunjung ke dokter, dokter tanya, loh Bapak sakit apa? Saya menjawab, saya nggak sakit. Cuma saya merasa sekarang ini di masyarakat banyak penyakit ya. Nah, misalnya anaknya sakit kepala, bukan karena virus corona, sakit kepala. Jadi di masyarakat ini banyak orang sakit kepala. Mungkin dokter juga banyak kan pasien yang sakit kepala. Kalau menurut dokter biasanya dikasih obat apa itu? Nah, dokternya lalu mengeluarkan rumus. Oh ya memang akhir-akhir ini banyak orang sakit kepala. Kalau ke saya ya biasanya saya kasih obat ini 1, 2, 3, 4. Oh ya, diinget-inget baik-baik. Oh sudah ngobrol sana sini, pulang. Pulang mampir apotek. Beli sesuai dengan yang dokternya nyampaikan tadi. Sudah beli, bawa pulang. Hemat biaya konsultasi dokter. Terus pulang, kasihkan anaknya. Sembuh. Nanti anaknya sakit apa lagi, caranya sama. Boleh ke dokter yang sama, boleh ke dokter yang lain. Saudara-saudara, satu ketika anaknya sakit lagi. Jadi tanya lagi ke dokter ini, obatnya diberikan, nggak sembuh. Wah dokter ini nggak manjur, cari dokter lain. Tetap nggak sembuh, tambah parah. Sampai akhirnya mungkin koma 1 bulan ya. Tapi nggak di Tiongkok sih hari itu. Nggak di Tiongkok. Tapi ya sampai kurus juga. Nah, saudara-saudara, Adinapubhaka ini kemudian berpikir, waduh, ini kalau anak saya nanti sakit di dalam rumah, orang-orang ini tengok. Kalau sudah orang-orang tengok, lalu dia lihat gelas saya, kok bagus, bawa pulang ya. Lihat makanannya enak, boleh saya ambil 1 kresek.
Wah, ini tamu-tamu ngabis-ngabisin nih. Nah, saudara-saudara, kemudian oleh bapaknya ini, anak tadi diletakkan di teras rumah. Jadi siapa yang mau tengok silahkan. Datang tengok selesai pulang. Datang tengok selesai pulang. Jangan masuk rumah. Nanti ngambil barang. Saudara-saudara, lama-lama anak ini makin menurun kesehatannya. Makin menurun. Dan akhirnya anak ini merasa, wah, kayaknya sudah mau jatuh tempo ini. Lalu bagaimana sekarang? Aduh, gimana ya? Saya mau ketemu Sang Buddha bisa nggak ya? Karena saya sudah mau jatuh tempo nih, mau meninggal. Hari itu Sang Buddha bermeditasi seperti biasanya. Siapa yang bisa ditolong hari ini? Dan Sang Buddha melihat di seluruh dunia, beliau melihat, oh anak ini, si Mata Kundali ini bisa ditolong. Jadi kemudian Sang Buddha sengaja, saya akan jalan Pindapata lewat depan rumah si Mata Kundali. Saudara-saudara, kemudian pada waktunya beliau berpindapata, beliau jalan dan beliau melewati depan rumah Mata Kundali. Mata Kundali melihat Sang Buddha, walaupun dengan pandangan yang sudah kabur, sudah lemes, beliau melihat figur Sang Buddha yang luar biasa, cahaya tubuhnya yang luar biasa, langkah kakinya yang luar biasa. Kemudian beliau dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebenaran yang tulus, beliau kemudian hanya mengucapkan, aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dharma, dan aku berlindung pada Sangha. Dengan kekuatan, keyakinan, dengan ketulusan, dia mengucapkan kalimat yang Anda selalu ucapkan juga. Bahkan ketika tadi tarian pun, ada juga Budang Saranang Kajami, Dhammang Saranang Kajami, dan Sanggang Saranang Kajami. Dan setelah Mata Kundali si anak ini mengucapkan hal ini, beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Melihat Sang Buddha, mengucapkan kalimat penuh keyakinan, dengan tulus, dengan penuh kebenaran, dan meninggal. Dan akhirnya beliau terlahir di alam bahagia. Ini kekuatan keyakinan yang luar biasa. Saudara-saudara, kita lalu melihat cerita ini. Apakah kita ini bisa punya keyakinan yang kuat? Bisa. Penyempurnaan paramita mungkin kita harus bertahap. Salah satunya dana paramita tadi, dengan ucapan yang baik, senyuman, membantu orang, ya, dan kemudian berbagai hal positif lainnya baik untuk diri sendiri maupun lingkungan. Tetapi sekarang keyakinan itu adalah dasar kita melakukan kebajikan itu. Kalau Anda yakin perbuatan Anda melakukan itu dengan tulus, maka apa yang Anda cita-citakan bisa menjadi kenyataan. Sama seperti Mata Kundali tadi. Begitu dia punya cita-cita ketemu dengan Sang Buddha, dengan penuh keyakinan, dia bisa. Saudara-saudara, kalau mau tahu buktinya, di dalam hidup Anda sendiri, Anda pun pasti pernah mengalami. Ada yang yakin bahwa saya pasti bisa begini. Tanpa terasa, Anda bisa mewujudkan hal itu.